Bagaimana kabarnya semua? Jangan lupa senantiasa berdoa dan menjaga kesehatan kita. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran kali ini tema 1 halaman 51 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semuanya bisa dilihat halaman 51 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Itu jelas, kita adalah makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya, ya. Kita sama memiliki ciri, misalnya kan makhluk hidup yang lain, harimau, yang lainnya itu sama seperti apa? Bernafas, bergerak, itu kan sama ciri-ciri. Seperti kita juga bernafas, bergerak. Lalu kita selain itu juga mengalami ciri-ciri yang sama juga dengan makhluk yang lain, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan, kita tumbuh mulai dari bayi sampai kita besar, sampai dewasa. Lalu perkembangan itu kita ada berpikir dalam otak kita, perkembangan dalam berpikir. Jadi di sini dijelaskan, ya. Manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia terhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Jadi perkembangan pikiran kita terus berkembang. Makanya kita harus selalu belajar agar lebih pintar, karena pikiran kita terus berkembang. Kalau kita jarang belajar, maka tidak akan bisa menjadi pintar, ya. Usahakan untuk rajin belajar. Baiklah, untuk selanjutnya halaman 52 dibuka, itu buku tema 1, ya, halaman 52. Di situ ada gambar udin, ya. Udin, apa yang kamu dapat menemukan? Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami udin? Nah, ini tentang pertumbuhan tadi. Ini bagaimana? Bisa kamu tulis di situ titik-titiknya, dari apa menjadi apa itu, ya. Gambarnya sudah jelas. Udin awalnya itu masih digendong ibunya, terus bisa apa sampai besarnya itu. Lalu yang gambar di bawah, perubahan yang dialami juga apa? Yang bawah itu pertama minumnya masih pakai minum apa itu, lalu kalau sudah besar, sudah bagaimana itu caranya, itu bisa kalian lihat sendiri, diisi titik-titik, ya. Waktu perubahan yang dialami udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil udin, lah itu. Terus waktu besar itu bagaimana? Selanjutnya halaman 3. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti udin? Ya, jelas. Kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai bayi sampai besar. Coba kita cari tahu dari orang tuamu. Coba kalian tahu pertumbuhan dan perkembanganmu bagaimana dari dulu kecil sampai sekarang. Caranya bagaimana? Coba kalian membuat pertanyaan, halaman 53 itu. Kamu dapat mencari informasi dari orang tua. Coba membuat pertanyaan. Ini tugasnya membuat pertanyaan, halaman 53. Contohnya bagaimana? Saya beri satu contoh saja, halaman 53. Membuat pertanyaan, contoh ditulis nomor 1. Berapa berat badanku saat lahir? Itu contoh nomor 1, ya.
Ditulis nomor 1, berapa berat badanku saat lahir? Itu pertanyaan. Nanti ditanya ke ibu. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, coba kalian buat tentang apa? Tentang apa yang lainnya. Bisa dicari, itu di informasi di atasnya itu sudah ada. Ya. Nomor 1 tadi contoh saja berat 3, 4, 5. Lalu halaman 54 dibaca, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Jadi dulu kalian masih kecil, ya, berat badannya masih 3 kilo, 5 kilo, terus sekarang sudah besar, sudah 10 kilo, 20 kilo ya. Lalu kekuatan kita juga mengalami perkembangan. Contohnya yang ada yang pada gambar dulu, waktu kecil masih belum bisa megang botol susu, masih sulit ya, kan tangannya kecil belum kuat. Tuh gambarnya. Lalu sudah besar, minum botol jus sudah bisa, seperti kalian ya. Minum dulu belum bisa minum pakai botol, sekarang sudah jajannya sudah lebih banyak, minum jus, minum yang lain. Itu kekuatan. Lalu kekuatan tangan ini dapat dilatih dengan kegiatan olahraga dan menari. Ya, jangan salah sangka, menari itu juga bisa melatih kekuatan tangan. Untuk olahraga juga pasti, itu olahraga pasti melatih kekuatan. Nah, berikut ini kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari ya. Nanti setelah ini saya praktekkan gerakan menari memakai kekuatan tangan, dan nanti coba kalian yang praktek. Saya coba contohkan dulu nanti, lalu kalian coba praktekkan bergantian. Yang pertama ini sekedar contoh, halaman 54 yang bawah itu. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah. 1. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Kalian coba mendorong meja loh kan, dengan kekuatan yang berat ya, nggak usah dipraktek ya, cuma contoh aja ya. Kita coba kalian dorong dengan tekanan yang kuat, coba dorong dinding itu ya, otot-ototnya pasti keluar. Lalu nomor 2, coba memegang kapas. Kalau nggak ada kapas ya, pegang apa? Ya contoh lain ini, pegang tisu ya. Tisu dipegang yang lemah gini, gini pelan-pelan dipegang. Ya. Tadi contohnya kalau gini pelan-pelan. Jadi perbedaannya apa? Ya, tekanannya tadi kalau dorong meja yang keras tekanannya sangat kuat. Kalau megang kapas atau benda-benda yang ringan tekanannya lembut. Tuh. Setelah ini saya praktekkan, diberi contoh gerakan menari, dan coba kalian praktekkan masing-masing. Baiklah, kita coba praktekkan gerakan menari ya. Gerakan menari yang harus ada gerakan yang kuat, ada gerakan yang lemah sesuai panduan di buku. Di buku kita yang pertama gerakan tangan di depan, di samping ya. Contohnya coba tangannya menggenggam yang kuat. Yang pertama gerakan yang kuat ya. 1, 2, terus 3, 4 ya, itu gerakannya yang kuat. Lalu yang lemah ya, perlahan seperti hujan rintik-rintik tangannya nanti ya. 5, 6, 7, 8 gitu ya. Tangannya seperti hujan ya. Sekali lagi 5, 6,
8 itu ya. Selanjutnya gerakannya membentuk huruf U. 1, 2, 3, 4. Ingat, ini gerakan yang kuat ya. 1, 2, 3, 4. Lalu gerakan yang perlahan ya, diputar 5, 6, 7, 8. Itu yang lemah seperti menari. Lalu selanjutnya gerakannya kuat, tangannya di depan lurus. 1, 2, 3, 4. Dibalik, itu gerakan yang kuat. Lalu terakhir kita tepuk pelan-pelan. 5, 6, 7, 8 ya. Boleh tepuk langsung semuanya, boleh kita bermain 5, 6, 7, 8. Terserah, kadang 2 jari boleh 5, 6, 7, 8 ya. Saya ulangi lagi mulai awal, nanti coba dipraktekkan semua ya. Baiklah, selanjutnya bisa dilihat halaman 58. Lakukan kegiatan tersebut tadi secara berulang ya. Latihan menari tadi coba dipraktekkan. Coba ya, dibuat 1 kali saja nggak apa-apa. Terus ke saya ya, 1 kali gerakan itu, tapi yang penuh mulai gerakan 1 sampai 6. Mulai gerakan 1 sampai 6 tadi. Dari situ kita bisa tahu mana gerakan yang kuat, mana gerakan yang lemah. Kemudian badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan ya, kemampuan kita mengalami perkembangan. Waktu kelas 1 kalian baru belajar nama bilangan juga kan, penjumlahan belum bisa, masih baru belajar abjad seperti itu. Tapi sekarang sudah kelas 3 pasti sudah lebih pandai. Lalu sekarang ini coba kita belajar penjumlahan. Seperti kemarin sudah ada penjumlahan, ini penjumlahan ada 2 cara, 2 teknik penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan yang teknik menyimpan. Ya, langsung saja halaman 59, contoh itu yang atas, 2653 ditambah 3302 sama dengan titik-titik. Caranya bagaimana? Itu caranya disusun. Yang 2653 di atas, lalu yang 3302 di bawahnya. Terus diberi garis sesuai contoh. Itu dijumlahkan. 3 tambah 2 5. 5 tambah 0 berapa? 5. 6 tambah 3 berapa? 6, 7, 8, 9. Lalu 2 tambah 3 5. Jadi hasilnya itu 5955. Jadi ditulis jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Lalu sekarang kita coba latihan 3 soal itu. Coba dikerjakan di buku tulis pakai cara, maksudnya cara ya, cara yang disusun tadi ya, caranya yang disusun ya, cara yang disusun diberi garis itu caranya ya. Yang ini biar lebih jelas ya, 3 ditambah 4 berapa, terus 2, yang nomor 2 itu juga berapa, sampai nomor 3 ya, 3 soal itu dikerjakan. Lalu untuk yang bawahnya itu contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ini ada angka 1200 dan 2900 dijumlah, itu contoh ya. Yang bawahnya itu contoh. Terus cara menyelesaikannya bagaimana? Bisa teman 60. Ini caranya pakai tabel. Ini pakai tabel, ini pakai tabel di
pecah-pecah dulu, yang ribuan mana, ratusan mana, puluhan yang mana, satuan yang mana. Kalau bilangannya berapa tadi? 1200. Berarti yang ribuan berapa? 1. Terus yang ratusan 2. Puluhannya karena itu 200 0, berarti puluhannya 0, satuannya juga 0. Nah, tidak ada. Berarti cuma 1200. Terus yang 2900 juga gitu. Yang ribuan 2, ratusannya 9. Terus puluhannya 0. Kemudian satuannya juga 0, kosong maksudnya ya. Lalu coba dijumlah, lihat arah di panah ke bawah itu merah itu ya. 9 ditambah 2 berapa? Dihitung 9, 10, 11. 11 ya. Ditulis semua. Di dalam kotak itu ditulis 11 semua. Lalu kotak selanjutnya ditulis 1 tambah 2, di bawahnya 3. Lalu karena itu lebih dari 10, maka yang 1 dipindahkan ke ribuan. Akhirnya 3 ditambah 1 menjadi di bawahnya 4. Lalu ini sisa 1 menjadi 100 karena puluhan dan satuannya tidak ada. Itu kalau pakai tabel. Jadi hasilnya 4100 karena ini puluhannya tadi, ingat puluhan satuannya dipindah ke ribuan, lalu yang ratusannya masih sisa 1 itu ya, yang pada tabel. Lalu dengan cara lain yang lebih simple, yang lebih enak gitu aja ya, nggak usah buat tabel pewan yang panjang. Tuh dengan cara lain halaman 61, 1200 ditambah 2900, yang atas coba dilihat. Itu ya, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 9, tadi berapa? 11. Ditulis 1. Yang 1 nyimpen, ditulis di atasnya 1. Tapi yang di atasnya 1 yang setelahnya, yang 1 yang ribuan. Itu simpanannya. Lalu dihitung. Dihitung 1 tambah 1, 2. Terus 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 4100. Dan akhirnya kita coba selesaikan tugas itu. Coba selesaikan soal penjumlahan berikut itu. 4 soal itu. Halaman 61, 4 soal itu diselesaikan. Itu ada yang menyimpan ya. Ada yang menyimpan, ada yang tidak. Coba dikerjakan. Itu soalnya halaman 61. Udah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.